gitu ya. Karena di sini nanti RPP-nya akan beda sekali judulnya dengan di sini. Nah, kemudian indikator pencapaian itu lebih dikerucutkan, yang mau digolkan adalah ini. Nanti yang core values dan dimensi ini tinggal lihat aja di LO-nya Bapak Ibu. Ya, lalu batasannya karena memang nasionalisme itu lebih mengerucut kepada sila ketiga. Jadi kita nggak ngomongin sila 1, 2, 4, 5, langsung aja pada sasarannya. Karena Bapak Ibu harus ingat bahwa untuk yang merdeka belajar itu kembali lagi kalau kita hanya mengejar-ngejar materi, maka kompetensi yang lainnya, yang pemahaman, yang keterampilan, yang skill dan aksi itu mungkin hanya mendapat space yang sangat kecil gitu. Jadi fokus aja kalau memang goal kita itu mau nasionalisme itu sila ketiga ya sudah yang diuplek-uplek sila ketiga. Tetapi kalau misalnya Ibu Bapak masih punya waktu mau mengenalkan yang lain-lainnya yang terkait dengan sila-sila boleh saja. Itu pun kalau waktunya masih ada ya. Karena kalau di Pandu itu satu semester ini kebetulan ada 5 tema, setelah HUT RI itu nanti BKSN, setelah BKSN itu Rosario, setelah Rosario itu Hari Pangan Sedunia dan ditutup dengan Gebiar. Maka ada 5, maka kami harus ketat dalam hal timeline. Jadi dalam 6 bulan itu 5 tema itu harus kita padetin gitu. Yang penting itu tadi jangan mengejar-ngejar materi. Yang penting karakter anak harus terbentuk. Nah, Bapak Ibu, di silabus kami ini langsung diisi ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu di bulan Juli dan Agustus, itu semua mata pelajaran harus dimasukkan di sini, Bu. Ini saya PPKN, Bahasa Indonesia sudah langsung masuk, Matematika juga langsung masuk, SBDB, PLH, Bahasa Sunda, TIK. Nah, kebetulan untuk yang pelajaran yang lain, mereka membuat silabus terpisah. Tidak menyatu di sini. Sebenarnya ini hanya masalah teknis aja, nggak apa-apa. Jadi bagus memang kalau semua masuk ke sini. Tetapi kalau misalnya kayak guru mata pelajaran itu kan mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga mereka membuat sekaligus kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita nanti tinggal copy paste aja ketika mereka membuat kelas 1 sampai kelas 6, kita pinjam di kelas 3-nya aja untuk ditambahkan di sini. Gitu. Memang bagusnya silabus itu harus satu kesatuan kalau semua mata pelajaran harus dirangkul gitu. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau ada mata pelajaran yang tidak bisa nyatu gitu di situ? Sebenarnya dengan kita diskusi bersama, kita wawasannya dikembangkan, kreativitasnya, semua mata pelajaran itu akan masuk, Bapak Ibu. Nanti kalau tidak masuk, kita akan bertanya, lalu di minggu ini, di bulan ini, mata pelajaran ini mengajar apa? Karena guru mata pelajaran harus mendukung ini, tema sekolah ini. Kebetulan di tema sekolah besar kita ini nasionalisme, dan ini harus didukung untuk semua mata pelajaran. Jadi tidak ada istilah saya nggak ada yang cocok dengan materi itu, pasti ada. Kalau dipikirkan bersama-sama pasti ada. Pasti ada. Kadang-kala di pikiran kita nggak nyambung, tapi karena ada ide teman-temannya pasti nanti ada. Bukan disambung-sambungin ya, tetapi memang itu pasti ada ya yang mendukung proyek ini. Nah, ini saya beri contoh aja yang HUT RI dulu Bapak Ibu. Nah, RPP-nya pun begini Bapak Ibu. Ini yang coba kami buat, tapi bukan satu-satunya ini yang paling benar ya Bapak Ibu. Nanti dalam proses kami pun mungkin masih ada kekurangannya. Nah, RPP-nya kami membentuk desainer. Jadi yang akan digolkan itu desainer tapi khusus pakaian adat. Jadi action yang akan kita tampilkan nanti pada anak itu ini. Bisa aja mungkin Bapak Ibu di nasionalisme itu bisa aja jadi chef gitu ya. Cara mereka mengembangkan budaya daerahnya melalui makanan daerah. Lalu jadi chef juga bebas saja sih. Saya pernah lihat sepupu saya di Gatsu itu yang kelas 2 kulinernya yang diutamakan untuk nasionalisme. Itu bagus juga sih saya lihat. Nah, ini untuk RPP semuanya sebenarnya dari atas ini Bapak Ibu ya kayak KD itu tinggal copy paste aja dari silabus tadi. Ya, tapi KD-nya juga harus dijabarkan, PPKN-nya apa, lalu tujuan pembelajarannya di PPKN apa, bahasa Indonesia KD-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, gitu ya. Lalu matematika sama seperti ini juga. Nah, karena SBDB dengan PLH itu kan di DTM kurikulum itu enggak ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah ya Pak Petrus ya. Tetapi kan memang itu harus dimasukkan gitu ya.
Nah, untuk SBDB dan PLH ini tetap dicantumkan di sini, tetapi nanti ini bahasa Sundanya turun ya Bapak Ibu, lalu tinggal yang di sini tinggal copy paste saja. Nah, Bapak Ibu mau mengalokasikan proyek ini berapa kali pertemuan? Kalau di Pandu saya karena tadi ada 5 tema besar, otomatis agenda ini hanya 1 bulan. Nah, di pertemuan pertama Bapak Ibu di tanggal 26 dan tanggal 30 Juli kami lebih kepada pengetahuan dulu yang dikupas detailnya. Ini dalam 1 minggu itu ini. Nah, karena kemarin ada pertanyaan begini, supaya kita tidak jatuh pada bikin admin terus, kita bisa bikin satu seperti ini, tetapi detail ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita akalin supaya kita tidak selalu terlalu berat membuat admin harian, maka di admin 1 bulan ini kita langsung bikin detail seperti ini. Ini akan membuat kita lebih ringan. Jadi kita kerja pertama tapi langsung detail. Lalu kita lebih jelas pada kontekstual timeline-nya. Nah, ini di minggu pertemuan yang kedua juga lebih jelas. Lalu di ketiga itu kan lebih mengarah sudah pertemuan ya sudah mengerucut kepada keterampilan. Kita tutup di pertemuan yang pertama dan kedua dengan tes formatif. Jadi Bapak Ibu boleh pakai Google Form, boleh pakai pilihan ganda dan segala macam, boleh saja, tetapi di situ harus ada pengetahuannya, tetapi harus juga ada analisis, karena yang analisis itu nanti yang kepemahaman. Nah, di situ menjadi standar Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke tingkat berikutnya yang sifatnya keterampilan, harus dipastikan dulu ketika formatifnya itu apakah sudah mencapai di atas rata-rata atau rata-rata. Kalau itu sudah, berarti tugas kita bisa lanjut ke berikutnya. Tapi kalau ternyata sebagian besar kelas itu belum mencapai KKM, ya tidak mau, kita harus mengulang kembali. Berarti mereka pengetahuan dan pemahaman belum paham. Tetapi kalau itu sudah paham, sebagian besar sudah oke, nah kita lanjut ke bagian penerapan. Mulai praktek-praktek itu di pertemuan ketiga, Bapak Ibu. Nah, aksinya mereka membuat ini, pameran. Pamerannya adalah rancangan pakaian adat yang mereka buat dari bahan bekas. Nah, di sini tidak nampak PLH dan SBDB, tidak perlu dituliskan. Jadi kami langsung begini saja, tidak perlu dituliskan mata pelajarannya. Nah, kemudian untuk skala besar penilaiannya memang seperti ini, tetapi Bapak Ibu nanti harus rubriknya ini dipecah lagi ke rubrik. Untuk keaktifan siswa kita bagi misalnya menjadi 4 kolom, ya, yang rubrik yang sudah dipecah-pecah ini. Jadi kita nggak bisa hanya begini saja, tetapi di rubrik yang lebih kecil itu kan ada berkembang, sudah berkembang atau mahir atau sangat mahir begitu ya. Jadi ini hanya garis besarnya. Nanti untuk rubrik daftar nilai Bapak Ibu, contoh ya, mohon izin saya kebetulan ini satu kumpulan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar semua. Saya membuat rubriknya seperti ini kemarin sudah saya lakukan. Sebentar saya stopkan dulu yang ini. Contoh aja ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya nanti masih ada kekurangannya. Sebentar. Rubrik yang lebih detailnya supaya ketika kita menilai itu ini bisa bisa diperlihatkan cara kita. Nah ini Bapak Ibu, sebentar. Oke. Nah, ini untuk rubrik hariannya. Ini yang kemarin dipesankan oleh Ibu Yuli. Nah ini yang kadangkala kita terlupakan, gitu ya. Kebetulan kami matematika kemarin sudah tes. Nah ini, jadi seperti ini saya membuatnya. Kalau kebetulan masih ada juga yang di bawah KKM, ya itu nanti kita spesial aja untuk membinanya. Begitu. Saya kemarin begini. Nah, untuk keterampilan sudah sampai pada tahap keterampilan, yaitu bagaimana mereka terampil melakukan presentasi, lalu PPKN-nya lebih ke arah isinya yang mereka terangkan ada berapa. Karena itu terkait dengan budaya daerah. Nah, matematikanya kemarin kami ke soal cerita. Memecahkan satu kasus dalam soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan.
Begitu. Kalau anak bisa menyelesaikan 5-5-nya berarti dapat nilai 100. Kalau matematika kan memang lebih pasti ya, penilaiannya lebih pasti gitu. Nah, untuk skala nilai seperti ini sebenarnya Bapak Ibu bebas saja sih. Jangan terpatok kepada yang saya buat begitu. Itu untuk yang rubrik hariannya. Nah, sekarang sedikit tambahan yang tadi. Nah, kalau sudah sampai ke rubrik ini, Bapak Ibu, kita masuk ke sini. Sebenarnya ini masalah teknis aja Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dari sini lalu ke RPP ini juga boleh, mau ke RPP ini lalu menuju ke yang TPS PAK-nya ini juga boleh. Begitu. Nah, tujuan ini tinggal di copy paste saja. Memang untuk tujuan itu kotaknya agak besar ya Bapak Ibu karena sebenarnya harusnya semua dimasukkan ke sini nih. Yang tujuan ini Bapak Ibu. Nah, ini kan setiap apa di silabus ini kan banyak ya. Nah, tujuan pembelajaran ini sebaiknya memang harus dimasukkan semua ke TPS PAK-nya. Nah, di sini. Gitu. Jadi tidak cuma satu mata pelajaran. Nah, ini anaknya nanti akan jadi desainer, lalu tantangannya adalah mereka harus menggali jenis-jenis pakaian adat apa gitu tantangannya ya. Kemudian pemerisanya adalah masyarakat karena nanti ini akan dimasukkan ke pameran dan pameran itu akan kita share ke media sosial. Lalu kemudian aksinya, nah ini aksinya adalah mereka membuat rancangan pakaian. Nah, untuk kriteria atau standar pencapaiannya ini Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari ini. Nih, aspek yang dinilai ini. Gitu. Ini tinggal di copy paste kan di standar yang akan dinilai Bapak Ibu. Begitu saya pikir sih mungkin Bapak Ibu pasti sudah mencoba membuat seperti ini. Nah, ini sedikit share dari kami gitu ya. Nah, memang kesempatan hari ini alangkah baiknya memang kita pengen masing-masing sekolah sebentar gitulah di bulan Juli. Boleh Bapak Ibu nggak selalu harus tentang nasionalisme, boleh yang lain-lainnya yang jadi tema besar yang sekarang dilakukan di sekolah Bapak Ibu itu apa gitu. Mungkin kalau di bulan Juli Agustus bisa jadi ya Bapak Ibu ya, kita semuanya kayaknya mengerucut sama-sama nasionalisme semua kayaknya ya. Nah, biasanya September itu fokusnya kan BKSN. Bisa jadi itu juga sama. Lalu Mei itu kan Rosario. Nah, bisa jadi itu sama karena memang kita kan mengacu kepada sekolah Katolik. Nah, yang Oktober dan November itu bisa beda-beda. Terutama November. Nah, kebetulan kami November kita pakai sebagai Hari Pangan Sedunia. Begitu. Nanti ditutup dengan gebiar lah. Gebiar itu sebenarnya rangkuman dari Juli sampai ke November gitu. Itu dirangkum di gebiar. Begitu sedikit Bapak Ibu yang saya sampaikan contoh dari Pandu. Mungkin di pertemuan ini biar lebih aktif, kita sama-sama akan lihat dari sekolah lain dulu ya, dari pojok paling timur mungkin ya. Atau mau dari pojok, saya dari paling barat sudah. Mungkin dari Cikutra dulu Bu Penny. Mohon informasinya. Ya, dari Cikutra coba Bu Penny. Monggo, pengen lihat nih. Yang kemarin ya Bu ya? Ya, yang sudah dicoba. Oke, izin share ya Bu. Ya, silakan Ibu. Nanti teman-teman kalau bisa boleh saling mengisi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bu Penny misalnya, di materi saya ini ada mata pelajaran lain yang nggak bisa masuk, bisa minta tolong bagaimana misalnya gitu. Oke, monggo Bu Penny. Deg-degan nih Bu Yulita. Oh, nggak apa-apa Bu, sama-sama Bu, barengan Bu. Jadi gini, terima kasih sebelumnya Bu Yulita atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu, mohon share, mohon masukannya karena masih belajar. Bu Yulita, saya itu baru 2 minggu ya di kelas 3 gitu, jadi masih buka-buka materi gitu, masih belajar ya. Nah, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Yulita, ini saya hanya baru mencoba ya Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi mencobanya gini, cara berpikir saya gini.
dari LO yang kita buat kan kemarin kami baru sempat membuat LO sekolah, lalu membuat LO kelas. Nah, yang tadi diurutkan sama Bu Yulita ya, LO sekolah kami sudah, LO unit kelas. Nah, itu kan berarti IPK dari yang dari yayasan itu kami kembangkan, ditambahkan dengan 4 kolom itu ya Bu ya, LO, core value, dimensi kompetensi, lalu tujuan pembelajaran. Berarti kan tujuan pembelajaran ini disesuaikan ya Bu ya? Oke, nah ini di sini itu saya mencoba membuatnya seperti ini. Karena seminggu ini gitu, kan saya masih belajar nih Bu. Jadi kami itu diskusi di kelas 3 itu menggabungkan semua aja yang berhubungan dengan tema satu, subtema satu. Jadi ini teh saya mencoba memberanikan aja, Bu Yulita baru nyobain melangkah gitu kan. Seminggu ini saya coba kolaborasikan. Tapi saya mencari materi pelajaran dan indikator pencapaian dari KD itu yang sesuai gitu. Jadi cara berpikirnya begini, Bu, Bapak dan Ibu. Kami mengambil yang lambang negara ya melalui ini salah nih. Melalui gambar burung Garuda Pancasila, lalu kami gabungkan dengan sila pertama Pancasila. Nah, di sini itu sila pertama Pancasila itu yang kami bidik itu menyebutkan bagaimana sih cara bersyukur ya atas ciptaan Tuhan. Nah, kalau yang lambang itu kami hanya sekedar tanya jawab ya, mengingatkan kembali lambang negara kita gitu kan ya. Karena kan di kelas 1 udah diajarkan, kelas 2 juga udah diajarkan. Nah, kalau dari Merdeka Mengajar apabila memang anak itu sudah paham, kita masih bisa untuk skip dan maju gitu ya. Kalau saya nggak salah nih Bu. Lalu kita maju lagi Bapak dan Ibu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia KD-nya sama ya 3.4. Namun di sini yang kami bidik itu mengidentifikasi tentang kalimat ya, kalimat utama dari informasi gambar. Nah, informasi gambar ini nih, karena kan minggu pertama kemarin kan MPLS. Nah, ini baru mencoba minggu kedua gitu. Karena materinya itu menarik sekali ya tentang ciri-ciri hewan, ciri-ciri makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan gitu. Lalu yang kami bidik itu si peserta didik itu menceritakan informasi yang dia dapat ya, baik dia dari gambar, dari video, dan lain sebagainya. Di seminggu kemarin itu ya, Senin, Selasa, Rabu itu kami memang banyak bertanya jawab gitu ya bersama anak-anak. Apa sih yang kamu ketahui tentang makhluk hidup? Lalu ada apa aja? Bagaimana dari 6 ciri-ciri itu bertumbuh, bernafas, dan lain sebagainya. Lalu kami gabungkan dengan PLH. PLH itu kebetulan lingkungan biotik dan abiotik ya, namun kami bidiknya itu lingkungan biotiknya karena makhluk hidup. Lalu SBDP-nya itu menggambarkan makhluk hidup itu sendiri bebas, mau manusia, tumbuhan, atau hewan. Nah, di sini kalau tujuannya itu, kalau yang dari PLH itu yang menuangkan dalam bentuk gambar ya, yang berhubungan dengan lingkungan biotiknya. Jadi ada satu hasil karya, anak itu diminta untuk membuat mind map. Nah, mind map-nya, jadi ini ya tujuannya itu, ini saya juga masih meraba-raba Bu Yulita. Melalui tanya jawab tentang Pancasila, ciri-ciri makhluk hidup, lingkungan biotik dan abiotik, peserta didik itu mampu membuat mind map tentang makhluk hidup dengan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dan menuliskan lingkungan biotik atau abiotiknya ya, serta bagaimana cara merawatnya. Cara merawat itu sebagai cara dia sudah mensyukuri ciptaan Tuhan gitu. Lalu peran siswa ya kami ajak anak itu untuk menggali informasi ya di sini karena masih awal banget ya minggu pertama gitu. Lalu di sini tantangannya ya karena kan lingkungan anak-anak berbeda-beda ya, lingkungan biotik dan abiotiknya berbeda-beda itu. Pemirsanya tentu saja makhluk hidup yang ada di sekitar anaknya. Lalu aksinya ya siswa membuat mind map itu ya, mohon koreksi ini saya takut salah sebenarnya di sini agak bingung. Kriterianya berarti membuat daftar pertanyaan ya, karena kan di hari Senin kan kita lempar apa yang kamu ketahui tentang ini, ketahui gitu kan ya. Lalu mereka kan bertanya jawab ya, sampai ada anak, Bu, di laut itu kan ada kepiting, itu serangga bukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang digali itu jadi seru gitu ya. Lalu anak-anak membuat mind map itu sebagai hasil kesimpulan tentang ciri-ciri binatang, hewan atau tumbuhan, terserahlah gitu ya anak-anak. Nah, di sini itu saya sih mencoba RPP-nya seperti ini Bu, mohon maaf ya bisa ada yang salah. Tadinya sih mau membuat lurus, coba aja yang ada gitu yang di sekolah kami waktu itu pernah buat. Jadi si RPP itu kan kalau dari pemerintah Bu ya ada pakemnya ya, harus ada KD, harus ada strategi pembelajarannya, pendahuluan, penutup, lalu ada asesmennya gitu. Jadi kita nggak mau jauh dari situ, tapi sebenarnya ya nanti kan kembali lagi ya Bu ya ke sekolah-sekolah gitu.
Jadi kurang lebih seperti ini ya, diagnostik, media dan lain sebagainya kan kita semua udah mendapatkan ya yang Merdeka Belajar gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, ini rubriknya ya dari 4 pelajaran ya otomatis saya buatnya 4 ya. Dari PPKN. Betul, betul. Kalau misalnya dia bisa menyebutkan 5 contoh sikap, karena kriterianya menuliskan 5 contoh sikap cara merawat makhluk hidup. Kalau dia menuliskan 5 ya saya kasih 100, tapi kalau misalnya 3 ya berkurang. Kalau 2 berarti berkurang lagi nilainya. Tapi kami nggak sampai memberikan range 0 sampai 59 gitu ya. At least dia sudah mengerjakan pun goresan atau itu udah kami apresiasi gitu. Jadi batasnya kurang dari 59. Itu jadi kalau satu sikap aja dia tuliskan udah kami hargai. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, PLH, SBDP. Kalau misalnya bahasa Indonesia dia menuliskan 6 ciri-cirinya ya. Berarti itu udah nangkep banget gitu ya. Ya saya kasih 100. Kalau kurang ya begitu seterusnya. PLH juga kalau menuliskan 4 contoh yang termasuk lingkungan biotik, 4 biotik ya yang kami fokuskan, ya kita kasih 100. Kalau kurang ya turun lagi. Nah, SBDP-nya itu menggambarkan salah satu contoh makhluk hidup. Tadi sih saya sempat lihat di classroom saya, ternyata lumayan juga gitu yang di ini sama anak-anak, yang ditangkap sama anak-anak pun bisa mereka pahami gitu kurang lebih. Kalau di sini mah ya kurang lebih begitu. Nah ini sih Bu, ini mah contoh aja ya Bu ya. Ini classroom saya lumayan juga tuh mereka berarti paham gitu ya. Ini agak jungkir balik juga sih tapi ya lumayan lah. Nah ini juga hasil anak-anaknya lumayan sih. Tapi ya, nah oke Bu Yulita itu mohon maaf nih baru belajar kurang lebih mah kayak gitu ya yang saya tangkap. Tapi nggak ngerti nih. Nggak apa-apa, Bu. Bener salahnya terima kasih Ibu. Mangga bisa ada masukan. Ya, Bapak Ibu yang lainnya coba saya minta tolong ada yang bisa menanggapi Bu Penny, minta tolong di-share lagi saja yang tadi. Yang mana Bu? Yang Ibu barusan tampilkan. Jangan ditutup dulu. Ya, ini ya Bu. jangan ditutup yang dulu. Ini. Ya, oke. Ya. Oke. Untuk bagian yang pertama ini kita sebutnya silabusnya ya Bu Penny ya. Baik, Bu. Di sini silabusnya, karena ini adalah, mohon minta turun sedikit. Baik. Nah, karena ini bentuknya kan pasti Bapak Ibu nggak akan heran dengan silabus yang dulu-dulu ya. Nah, ini memang judulnya kalau di Pandu saya sudah menyebutnya silabus gitu Bu. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan untuk membuat kurikulum yang diminta. Sekarang kan lagi semua sibuk untuk menyusun kurikulum ya. Nah, coba supaya kita hari ini ada interaktif ya. Kayaknya kalau saya yang ngomong terus tuh kita tidak merdeka belajarnya nggak ada sama sekali di sini. Kalau bisa Bapak Ibu, kan kita sekarang lagi gencar-gencarnya menyuruh anak itu untuk merdeka belajar. Artinya biarkan anak itu belajar untuk berbicara tanpa kita harus menunjuk. Nah, untuk anak-anak yang mungkin pendiam itu nanti kasus tersendiri yang akan kita tangani. Tetapi ya di sini di dalam kompetensi ini bukan sekedar pelajarannya menyenangkan. Tapi dalam Merdeka Belajar ini porsi terbesar Bapak Ibu harus ingatkan adalah keterlibatan besar anak-anak di dalam kegiatan kita ini. Keterlibatannya itu nggak cuma pengetahuan, maka ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, dimohon mungkin harus membuka kata kerja yang di taksonomi Bloom itu ya Bapak Ibu ya, yang banyak sekali. Jadi ketika minggu pertama kan kita sudah jelas bahwa timeline-nya mau pengetahuan, berarti kata kerja pengetahuannya yang dimunculkan banyak. Di Bu Penny misalnya tadi menuliskan apa-apa begitu ya. Nah, sekarang di minggu kedua sudah kata kerjanya kepemahaman. Misalnya membedakan nih hewan yang dirawat dan tidak. Misalnya itu kan berarti sudah analisis ya. Nah, yang ketiga kata kerjanya sudah penerapan, keterampilan. Di setiap mata pelajaran itu harus ada itu yang tadi Ibu Win tanyakan kepada Ibu Christine, berapa yang sudah dicapai? Apakah cuma pengetahuannya, ada tidak pemahamannya, ada tidak aksinya? Karena ini harus satu kesatuan ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada aksi gitu. Nah, Ibu Penny
secara formatur sebenarnya nggak salah Bu Penny, hanya supaya Ibu Penny tahu bagaimana hubungan LO kelas yang sudah dibuat di dalam komplek itu kalau bisa di sini dimasukkan Ibu. Nanti kelihatan benang merahnya karena LO itulah yang akan digolkan oleh Bu Penny. LO kelas tadi yang akan ada tidak di LO kelas yang dibuat di komplek itu dimasukkan di satu kolom di sini. Nah, kalau di kami itu di bagian depan di sini ada LO kelas di sini. Nah, di sini ya. Oke. Memang harusnya di awalnya Bu ya. Sedikit ya Bu, boleh ini ditutup Siap, Bu, sebentar. siap, Bu. Mohon maaf sedikit aja, sedikit. Nggak apa-apa Bu. Masih belajar Ya. sayanya nggak Nggak apa-apa, Bu. Terus gimana Bu, mana yang salah? Mungkin saya kasih lihat lagi sedikit yang formaturnya kami. Saya tutup share ya Bu. Ini ditutup dulu, nggak bisa bareng-bareng Ibu. Siap, terima kasih Bu. Nanti kita balik lagi ke situ ya Bu ya. Nah, saya mohon maaf, mohon izin dulu. Nah ini Ibu, supaya ada benang merahnya. Ini tadi di Bu Penny bagian, nah ini Bu. Ini kami juduli silabus Ibu. Silabus bagaimana mencapai core values tadi. Lalu di sini judulnya program sekolah. Kami sudah tidak pakai tema. Karena ini sudah menerjang. Menerjang saya nggak langsung nomor 1 itu tema 1. Tidak, kami tidak pakai tema. Saya nasionalisme ini langsung kalau tidak salah tema 3 ya Bu Gita ya, atau tema 2 ya, saya nggak ingat. Kami ngambil di situ. Nah, di sini Bu Penny LO kelas yang tadi ini nih Bu. Ini kan nomor 1 LO sekolah lalu LO kelas. Nah, dari LO kelas ini akan nyambung ke langkah yang ketiga itu yang ini, silabus ini, langkah ketiga itu yang silabus ini. Nah, dimasukkan di sini supaya kita bisa lihat oh di sini toh. Silabus besarnya komplek itu di sini toh. Jadi ada nyambung di sini. Ini yang harus kita goalkan itu ini, LO kelas ini. Maka mata pelajaran dan KD-nya harus menjadi alat supaya goal ininya. Ininya goal. Jadi kalau Bu Penny mau mengangkat proyeknya tadi bagus Bu Penny tentang nggak apa-apa. Bu Penny mungkin akan mulai dari istilahnya tema 1 karena memang itu ada di tema 1 ya. Nah, disinkronkan aja itu tema 1 tadi yang Ibu sebut tadi di LO kelasnya di mana yang cocok. Yang tadi itu Bu. Gitu. Nah, learning outcomes-nya diubah menjadi tujuan pembelajaran, Bu, di sini. Gitu. Kayaknya hanya masalah formatnya, tapi itu silabusnya begitu. Jadi LO kelas itu hanya bisa goal dengan KD mana yang cocok. Nah, kebetulan ini memahami arti ini saya tidak di tema 1 ini, Bu. Karena memang tema 1 nggak ada yang cocok dengan mencintai produk ini sayanya. Jadi saya langsung ngambil aja tema yang lain misalnya gitu. KD yang dari tema lain. Gitu. Jadi memang kami sudah tidak urut lagi dengan tema. Jadi proyeknya judulnya nasionalisme, nasionalisme itu bisa aja saya ngambil dari langsung tema 4 atau langsung tema 3 atau langsung tema 2 atau langsung aja nggak urut dari tema 1. Jadi bebas-bebas aja. Begitu. Ya, tetapi untuk awal yang baik Bu Penny nggak apa-apa itu tadi sebagian besar sudah betul, hanya tinggal LO kelasnya di sini yang akan digolkan itu di mananya gitu supaya benang merahnya nampak di sini gitu. Jangan sampai yang silabus besar ini hanya sekedar ngawang-ngawang, hanya sekedar itu sebagai acuannya kita, karena dari LO sekolah dan LO kelas inilah ciri khas sekolah Ibu nanti akan nampak. Anak-anak yang keluar dari sekolah Ibu itu akan nampak ciri khasnya seperti apa, karena itu sudah terbentuk di LO sekolah yang sudah dibahas oleh teman-teman guru semua dari TK, SD gitu ya. Kalau di Cikutra kan TK dan SD. Begitu. Hanya sedikit Ibu, mungkin yang learning-nya LO-nya tadi diganti tujuan pembelajarannya Bu Penny untuk ngegolin yang itunya. Lalu KD-nya benar nggak KD-nya itu akan jadi intinya untuk yang silabus Bu Penny lihat dulu LO-nya yang cocok dengan yang Ibu proyek pertama ini apa? Begitu. Izin bertanya, Bu Yulita.
Boleh, ini saya tutup ya. Ini di bagian tujuan itu yang tadi saya lihat. Nanti yang lainnya minta tolong yang lainnya Bu Gita atau Ibu kelas 3 yang lainnya atau dari siapapun minta tolong ngobrol di sini supaya kita benar-benar paham lagi, lebih paham lagi. Monggo Bu Penny yang tadi di-share lagi, Bu. Monggo, monggo. Bu Yulita, berarti misalnya saya kalau misalnya begini ya, misalnya LO-nya itu kan kalau punya Bu Yulita kan itu lebih ke nasionalis ya, karena mau masuk ke 17 Agustus. Kalau misalnya saya mau masuknya ini lebih ke tanaman, berarti LO-nya enggak yang itu gitu. Berarti yang disesuaikan dengan merawat, mencintai, caring of other, kayak gitu bisa ya? Boleh, boleh. Maksudnya gitu. Oke. Iya. Ya. Jadi Ibu ini kebetulan Ibu tidak urut dari awal ya. Ibu langsung dari itunya penerapannya. Nah, sekarang LO-nya yang LO ini kan nanti yang akan kita lihat karakter anak setelah lulus dari Cikutra itu apa sih anaknya. Oh dia seorang ahli yang bagus, oh dia seorang perawat tanaman, pecinta tanaman, atau mungkin dia pelopor pecinta hewan gitu ya, bisa jadi. Nah itu bisa jadi. Berarti sekarang ini ya pindah ke depan. Iya, enggak, ininya judulnya adalah tujuan pembelajaran. KD-nya ini sebenarnya, oh iya satu lagi mungkin. Jadi gini Bu, ini kan memang kemarin itu di sekolah itu digabungkan ya yang didapat dari kemudian kami itu melihat ya, mana sih yang lebih yang lebih enak dipelajari gitu, karena kan memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu, kita semua belajar. Nah kemudian tapi kita sebenarnya 4 kolom itu ditambahnya enaknya di mana? Oh, udah aja saya masukin yang terakhir. Tapi memang saya lihat yang kelas 1 ya contohnya memang ada di pertama. Oh berarti maksud Bu Yulita itu LO yang pertama itu tujuan pertama itu jadi semua ngelihatnya di LO ya Bu ya. Betul, itu hulunya yang akan kita iniin gitu. Nanti supaya Bu Penny nggak bingung, nanti saya share yang terbaru dari diskusi Jumat kemarin ya. Antara saya, mungkin Bu Penny akan paham setelah lihat format kami, paling tinggal dipindah-pindah saja begitu. Secara formatur sih saya sudah lihat hanya masalah penempatan aja. Terus Ibu sekarang turun ke bawah Ibu. Iya. Sini Bu. Ini saya juga. Oke. Nah, Bapak Ibu saya minta tolong nih. Sekarang gantian nih. Coba mana yang bisa dijadikan masukan oleh Bu Penny. Coba saya minta tolong nih. Ibu Eri, monggo Bu Eri coba. Di bagian mana yang Bu Penny mungkin sedikit harus direvisi ya, sedikit aja gitu. Monggo Bu Penny. Oh iya, monggo Pak. Itu ada yang angkat tangan tuh Bu Angel. Oh Bu Angel, monggo Bu Angel. Maaf Bu Angel, monggo. Boleh. Iya Bu, sebenarnya saya ingin bertanya. Sebetulnya sih ingin bertanya pada tujuan pembelajarannya Bu. Tidak pada bagian ini apa sih ini kan TPS, PAK Bu ya. Sebenarnya saya lebih bertanya kepada tujuan pembelajarannya. Mungkin Bu Penny, maaf bisa ke atas kali Bu Penny. Ya silakan ke atas Bu. Sudah sampai atas ya? Oh, belum. Kalau memang secara formatur sih, memang saya sudah mendapatkan yang terbaru dari Bu, sama seperti Bu Yulita. Cuman yang saya tanyakan itu, ini Bu, yang core value dan dimensi kompetensinya Bu, dimensi kompetensinya. Yang saya mau tanyakan itu, di core value-nya ini itu, mengapa bisa ada C1, C2, C3, C4, itu semua masuk ke dalam tujuan pembelajaran ini. Soalnya yang saya mau mencoba membuat itu, saya semua C1 aja. Tapi kenapa Ibu Yulita dan Ibu Penny ini bisa kok ada C2-nya, ada C3-nya, bahkan semua lengkap C1, C2, C4 itu ada. Begitu. Oke, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Angel, kenapa ada C1, C2, C3, C4? Ayo,
Ada yang bisa bantu enggak? Supaya Bu Angel bisa memakai C1 sampai C4-nya masuk. Monggo, siapa yang mau membantu menjawab? Siapa tahu di kelas lain, di sekolah lain, 3C-nya atau 4C-nya dimunculin semua gitu. Boleh bantu jawab Bu Yulita? Boleh. Monggo, pokoknya sekarang Kalau nggak semua. salah ya Bu, kan Bu Yulita yang bantu ya. Ini Bu Angel, kan ini mah memang udah pakemnya dari yayasan ya Bu ya. Ini ada C1 dari profil perilaku yang akan kita tuju dan didik kepada anak. Mulai dari C1 compassion itu terbagi jadi 2, citizenship, caring of others. Lalu karakter C2 itu communication, spirituality, and religiosity. Lalu di sini, masih ada ya, komitmen mandiri. C3, consciousness, critical thinking, collaboration, self-regulated learning. Lalu creative competence ya, yang keempat, creativity, computational thinking ya. Dan innovation. Jadi dari sini dulu Bu, kita harus benar-benar pahami ini dulu. Kalau nggak salah ya Bu Yulita, begitu nggak? Iya, betul Bu. Jadi dibantu atau Bu Gita bisa nambahin lagi Bu Gita. Sebentar, ini yang yang ini ya. Iya, yang pemilihan tentang core values-nya ya. Core values sama dimensi kompetensi itu kita lihat LO yang awal itu. LO yang awal itu bagaimana? Nah, kita tinggal ngambil aja copy paste dari yang LO pertama itu, karena di LO pertama itu sudah ada core values-nya. Nah, dari sini sudah ada core values, kemudian ada dimensi kompetensi, kemudian ada indikator. Nah, indikator pun kita patokannya pada indikator yang diberikan oleh yayasan. Jadi indikatornya bukan indikator buatan kita. Ya, kita itu hanya membuatnya yang tadi KD, dan memang betul sekali tadi kita terlepas dari tema ya, kita boleh ngambil tema yang mana, yang penting tidak di semester 2. Jadi kebetulan saya ngambil yang RPP silabus HUT RI karena disesuaikan dengan kegiatan di Pandu itu adalah di bulan Juli Agustus itu adalah targetnya pada HUT RI. Makanya ngambillah yang ininya, memang sih ini saya masuknya juga termasuk tema 1 kalau lihat dari tema. Tapi tema 1-nya itu lebih menjurus pada makanannya, kemudian rumah adat itu kan ada sandang, pangan, papan. Nah itu agak dikenakan. Jadi terlepas dari tema. Sedangkan yang tadi dimensi core value sama dimensi itu ngambilnya dari LO yang awal kita buat. Jadi kita tidak membuat lagi, hanya copy paste saja. Mungkin itu. Begitu Bu Angel. Atau kalau misalnya gini Bu Angel, kan LO-nya misalnya tentang nasionalisme. Nah, udah dipecah ke KD kan, dipecah lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, bisa saja tujuan pembelajarannya itu cocoknya dengan C mana saja. Kalau di situ misalnya Bu Angel ingin misalnya apa ya? Kalau Bu Penny tadi misalnya merawat. Nah, merawat itu cocok nggak? Misalnya di coba Bu Penny, Bu siapa ya tadi yang share itu tuh LO sekolah tadi? Penny Bu. Oh Bu Penny, coba Bu Penny biar kelihatan. LO sekolah Bu. LO sekolah. Nah, misalnya nih kelas 3 nih. Nah, ini LO kelas 3, mengenal dan menunjukkan rasa cinta tanah air. Nih, di sini ya. Misalnya gini. Nah, ini nanti kan akan LO besarnya ini. Lalu KD-nya yang cocok dengan ini apa? Lalu mata pelajarannya semua harus masuk ke sini. Nah, sekarang untuk menentukan C1, C2, C3, Ibu siapa ini? Ibu Angel kan pasti menjabarkan itu ke dalam tujuan pembelajaran yang nanti jadi assessment kan. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Cocok nggak C1? Oh, di situ saya ingin anak itu membuat baju daerah. Nah, yuk kita lihat di sini, turun dulu mana yang kira-kira akan cocok untuk baju daerah misalnya ya. Oh, ternyata coba Ibu tolong turun. C berapa Bu? Bebas, pelan-pelan dulu Bu, pelan-pelan. Misalnya kira-kira yang cocok untuk baju daerah, coba turun lagi. Ada lagi enggak Bu?
Ada nggak yang di situ ada kata inovatif, Di kreatif? bawah Bu, C4 ya. Nah, Bu Angel bisa lihat di sini C4-nya, di situ ada kreatifnya. Nih, ada kreatif nih Bu Angel. Banyak akal salah satunya. Oh, saya baju daerahnya diakalin banyak akal. Nah, di dalam kreatif itu di sini ada indikatornya, ada banyak akal, ada kritis, ada berpikir sistematis. Kalau misalnya Bu Angel kesusahan menentukan C1, 2, 3, 4-nya, Bu Angel lihat aja juga di tujuan pembelajarannya yang mau digolkan apa. Misalnya itu kalau kreatif ya. Jadi sasarannya tujuan pembelajarannya dilihat. Oh saya ini. Kalau misalnya Bu Angel anak-anak mengetahui tentang budaya daerah di Jawa Barat. Nah ini kan pengetahuan. Kira-kira kalau pengetahuan di mana ya? Nah misalnya di C4-nya atau coba turun lagi misalnya ada itu. Boleh Bu, boleh Bu. Nah misalnya di sini ada critical thinking. Nah, ini inovasi juga bisa Bu Angel. Misalnya kalau menyuruh keterampilan apa? Ini berarti bisa aja C4 masuk di sini nih, inovasi, yaitu menciptakan ide baru. Misalnya begitu. Matematika, kalau nggak salah matematika lebih banyak di sini nih. C4. Kalau bahasa Indonesia dan PPKN banyaknya di atas tadi. Atas ya. C1 ya Bu. Iya, Bu Tere pasti sudah membuat pemetaan seperti itu. Jadi otomatis semua mata pelajaran akan kena di sini. Citizenship ini lebih ke PPKN kayaknya C1. Matematika lebih ke competence. Lebih ke bawah banyaknya. Jadi nanti di proyeknya Bu Angel itu otomatis semuanya tidak akan muncul C1 semua. Pasti akan ada C1, C2, C3. Jadi misalnya mata pelajaran PPKN nggak cuma C1. Oh, kok ternyata C4 juga nyambung, bisa aja. Jadi otomatis di satu proyek Juli Agustus itu semua C4-nya akan muncul. Itu akan terpencar di masing-masing pelajaran. Di Bu Angel mungkin C1 nggak ada, tapi belum tentu mungkin di bahasa Inggris siapa tahu muncul C4. Di matematika mungkin muncul C3 misalnya gitu. Karena ini kan harus collaborate dengan mata pelajaran lain gitu. Nah, nanti begitu. Tidak hanya pada pemetaan kredit saja, berarti melihat core value dan dimensi kompetensinya itu dilihat dari tujuan pembelajarannya. Iya, bisa Bu. Bisa. Nah, itu sih yang berminggu-minggu ini sama 2 minggu ini yang saya bisa Bu, begitu. Itu yang Ibu tuh banyak core value dan dimensinya ya, gitu kan saya bingung itu di situ. Sementara kan saya KD 3 tanyanya itu masuknya ke C1, tapi saya melihat contoh dari Ibu Rita, ada C3-nya, ada C4-nya. Iya. Itu tertera di situ. Nah, terus Ibu Rita saya mau bertanya lagi, berarti selama pembelajaran ini itu berdasarkan program sekolah Bu ya? Iya, program sekolah kami. Jadi tidak berdasarkan tema, seperti yang tadi disampaikan Bu Gita juga. Nah, kira-kira program sekolah ini itu dari mana Bu ya? Program sekolah itu ya disepakati dengan teman-teman sampai kelas, iya di komplek disepakati. Misalnya pertama itu kan Juli Agustus itu temanya kan biasanya nasionalisme ya. Kalau di kami itu. Jadi intinya itu aja sama teman-teman gitu. Jadi pembelajaran setiap sekolahnya itu merujuk kepada program sekolah. Betul. Jadi dari TK, dari kelas 1 sampai kelas 6, dari SMP itu semuanya program sekolahnya akan sama di bulan pertama itu. Sekolah bukan berdasarkan tema Bu ya? Bukan Ibu. Bukan. Tema. Begitu Bu ya. Jadi saya sih sedikit menegaskan program sekolah Bu ya. Selain LO dan pemetaan KD itu, kita juga memang sekolah itu harus membuat program sekolah Bu ya. Nah, betul. Jadi betul. Sebelum saya memasukkan ini dalam program sekolah, saya, Bu Nia dan Bu Win itu sudah membuat program sekolah dulu. Ya Bu. Jadi walaupun kita tidak ada pemungutan uang kegiatan ke anak-anak, tetapi program sekolah itu kan jalan seperti upacara peringatan Sumpah Pemuda juga harus jalan. Lomba-lomba misalnya kayak Natal, ya hadiahnya tidak selalu harus berupa uang, tapi bagaimana mengembangkan bakat mereka, justru malah kayak sertifikat gitu hadiahnya, anak-anak malah bisa dipakai untuk jangka panjang ya. Jadi kami begitu. Lalu lomba-lomba dari luar otomatis masih diikuti terus secara online.
Jadi gitu, menentukan program sekolah itu harus berkumpul bersama. Iya, Nah, betul, kebetulan bersama, Bu, untuk ya. ya, kalau SD Pandu kami bertiga dulu dengan Bu Nia menentukan program sekolah dari Juli sampai ke Desember ya, semester 1 tuh apa. Nah, nanti Januari sampai ke Juli lagi ya kita nganu apa ada lagi program baru lagi gitu. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, jadi selaras kan antara Iya. program sekolah dengan ini. Begitu. Belajar. Jadi iya, nanti Bu Penny tinggal judulnya jangan tema lagi tapi judulnya program sekolahnya apa. Begitu. Ya. Sebenarnya sedikit tadi Bu Penny, proyek Bu Penny ini boleh Bu Penny, maaf ya Bapak Ibu. Ganti, Bu. Maaf ya Bapak Ibu, coba Bu Penny yang program sekolah TPS, PAK yang paling bawah. Oh, oke, siap. Aku share lagi. Supaya yang tadi ya. kalau yang lainnya mungkin tidak sempat nanti di-share, setidaknya sekarang makin jelas ya Bapak Ibu. Makin jelas. Itu yang mana sih, Bu? Yang tadi tetap Oke, aja semua, nggak apa-apa. Iki nggih. Turun. Nah, ini Nah, Bapak ini, Bu. Ibu. Mari Nah, kita koreksi. Yang tujuan pembelajaran ini semua harus masuk ya Bu Pen. Yang tadi di silabus. Oh, nggih. PPKN apa, bahasa Indonesia. Berarti ini ya, Bu. Peserta Ya. didik dapat apa-apa itu masuk ke sini ya? Ya, betul. Oh. Tulis PPKN apa di sini. Memang ini jadi agak penuh. Oke, siap. Sekarang ini peran ini proyeknya Bu Penny mau diberi nama apa? Anak itu mau jadi apa di situ? Kalau saya misalnya Bu RI ini desainer Bu Gita memberi nama desainer pakaian adat. Nah, jadi dibenturkan ya di peran ini dibenturkan nanti loh Nak, kamu di dunia nyata itu sosok-sosok sebagai seorang pastor, sebagai seorang desainer, sebagai chef, sebagai peneliti, sebagai ahli, sebagai dokter itu ada. Jadi lebih ke real nyatanya. Jadi perannya di sini anak mau dijadikan apa gitu, Bu Penny. Nanti Bu Penny bisa ini sendiri ya, mendiskusikan temannya nih. Maka RPP-nya akan menjadi judul RPP ilmuwan cilik atau RPP pecinta binatang atau RPP dokter hewan. Siapa tahu Bu, ini arahnya. Nah, ini di sini Bu. Jadi di sini bukan Pancasila, bukan ciri-ciri makhluk hidup, tapi sosok apa nantinya anak-anak itu? Apa dokter? Ini. Ya, betul. Di sini akan jadi sosok apa nanti anak-anak itu? Kalau dia seorang ilmuwan, ya ilmuwan beneran. Berarti step-stepnya sebagai seorang ilmuwan juga nanti ada itu tadi, menggali informasi, segala. Nah, anak ini mau jadi apa nanti? Ya sekarang anggap aja kita kenalkan dia jadi sebagai seorang dokter hewan. Bisa kan? Karena terkait dengan merawat binatang kan bisa jadi dokter hewan. Gitu. Peneliti gitu. Di sininya tidak ada Pancasila, ciri-ciri dan segala macam. Jadi mau apa? Misalnya gitu ya. Ibu pengen murid-murid saya jadi seorang dokter hewan misalnya gitu. Situasi ini sudah betul dan semuanya sudah lah Bu. Dokter hewan misalnya Bu ya. Nah, dokter hewan atau mau pecinta binatang, penyelamat binatang, bebas. Ya. Nah, begitu. Ya peserta didik nggak usah ditulis lagi Bu. Oh, jadi gimana? Ibu tulis aja dokter hewan gitu aja. Oh, siap. Ini. Ya, seorang dokter hewan nggak usah ditulis. Nah, begitu saja. Itu yang akan dimunculkan oleh Ibu nanti. Nah, pasti otomatis sebagai seorang dokter hewan itu minimal apa saja sih tugasnya. Nah, itu tergali di tujuan pembelajaran Ibu. Nah, situasi kan yang menantang seperti ini ya nanti ya. Turun sedikit, yang lain-lainnya sih saya nyorotin itu aja. Oke, nah sekarang tentang RPP itu bebas aja Bu Penny. Ini permisannya udah benar Bu? Makhluk hidup sekitar. Apanya Bu? Pemirsanya. Kalau makhluk hidup sekitar kok kayaknya nganu ya. Langsung aja ya hewan. Nah siapa orang, bentuknya orang Bu yang akan menikmati pekerjaan ini gitu. Siapa misalnya dia jadi dokter hewan. Siapa yang akan menikmati dia sebagai dokter hewan? Masyarakat umum. Ya kan, kalau makhluk hidup itu kan ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhannya mosok menikmati itu kan enggak ya. Nah, pemeriksanya itu boleh masyarakat, boleh anggota keluarga, boleh bangsa Indonesia, terserah Ibu, boleh orang tua. Nah, gitu. Boleh. Nah, itu. Karena dia akan
Nah, aksinya apa misalnya? Aksinya apa di sini? Membuat Karena- mind map. Salah ya? Enggak, aksi itu adalah perbuatan. Perbuatan yang mengarah kepada perbuatannya itu berguna untuk orang lain. Misalnya nih, membuat poster penyelamatan. Gitu kan? Misalnya membuat poster penyelamatan bahwa ada binatang yang punah atau apa. Nah, itu aksinya itu. Jadi sesuatu yang sifatnya sosial yang berguna untuk ditularkan ke orang lain itu namanya aksi. Atau yaitu tadi Rawat mungkin binatang gitu. boleh poster, boleh kampanye tentang penyelamatan binatang misalnya begitu. Nah, standar ini tentang kriteria yang mau dinilai ya, Bu Pen. Oke. Apa sih? Nah, sebenarnya standar ini Ibu tinggal jiplak aja dari tujuan, karena tujuan itulah yang jadi asesmen Ibu ini kriteria yang akan dinilai itu hanya tercapai dari tujuan. Dari tujuannya tadi. Nah, Berarti yang membuat mind map itu. di Berarti tujuan ada empat pelajaran, berarti 4 iya. penilaian itu, nggih. Nah, Bu Penny di tujuan pembelajaran suruh bikin memet enggak? Kalau disuruh bikin memet ya Iya. nanti di sini itu tulis. Iya. Oke, berarti Standar mind map ditulis. aja ya, daftarnya mah nggak usah ya, langsung aja to the point membuat mind map gitu ya, Bu. Monggo aja. Oke. Paling begitu ya Bu Pen. Nanti boleh Oke. kita lanjut japrian atau apa boleh gitu ya. Siap. Supaya oke. Supaya bisa lagi. Oke, stop, Bu. Stop ya, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Yuk, sekarang saya lemparkan ke Bapak Ibu siapa yang mau berbagi karena moga-moga ini udah mulai paham banget ya sampai di sini gitu. Ayo, monggo yang lainnya yang mau mencoba. Nih loh Bu Yulita, saya kemarin karyanya kayak gini. Nanti kalau sebagian besar sudah mendekati, mungkin tidak perlu kita harus berdebat lagi benar salahnya ya, sudah paham begitu. Monggo, monggo. Tadi Cikutra sudah. Saya tadi kayak lihat Pak Stefanus ya, dari Jalan Jawa ya. Pak Step. Halo. Dari Jalan Jawa, monggo Pak Step. Mungkin ini kalau suara saya putus-putus harap dimaklumi ya. Saya tutup kamera juga memang kondisinya kebetulan lagi WFH. Oh iya. Pasti sinyalnya rada-rada kacau ini. Nggak Saya apa-apa, Pak. Bu Yulita mungkin nggak berbagi dulu ya. Karena proses kami kemarin saya lagi mendalami LO-nya kelas. Itu pertama. Lalu kedua memang ada kepenasaran saya. Sederhana sih. Di tujuan pembelajaran itu ketika kemarin GMB ya ada istilah murid, saya ingin memastikan saja apakah yang kita pakai itu sekarang itu murid atau peserta didik atau anak. Saya rada bingung nih untuk menggunakan ini kan jadi formal ya nantinya ya, kalau berkaitan dengan dinas. Saya bertanya nih sama Bu Yulita, sama teman-teman yang lebih paham, yang udah duluan, yang SMB, apakah yang kita gunakan pada tujuan pembelajaran itu tiga hal tadi, anak-anak, peserta didik atau murid, Bu? Yo, monggo. Yang lainnya, Pak Petrus biasanya apa bahasa yang sekarang harus dipegang ya Pak? Peserta didik kali ya Pak? Nah, betul. Jadi memang kalau di istilahnya di laku di pemerintahan itu yang sudah dibangun adalah peserta didik, jadi step itu. Belajar Bu Yulita. Oke Pak. Monggo semangat ya Pak Step ya. Ya. Memang cukup menarik buat kami karena begini, menentukan LO sekolah memang sudah tersusun ya, LO kelas kami dipancing untuk benar-benar ikut menyusun juga, membuat di situ untuk menggunakan menyusun kalimat yang tepat itu tampaknya juga butuh bahasa yang tepat juga karena nanti supaya semua mata pelajaran juga bisa kolaborasi mungkin ya Bu Yulita di situ ya. Betul. Ya. Iya. Jadi kalau saya dengan Bu Gita gini Pak Step, kita bikin proyek dulu lalu kita lempar ke guru mapel. Nih saya punya proyek gini dari mata pelajaran materi Bapak Ibu yang akan sinkron dengan proyek saya apa ya gitu. Jadi tidak ada di 1 minggu itu ngeblank gitu.
Karena dia merasa tidak ada yang sinkron, pasti ada. Kalau berkumpul bersama 2, 3, 4, 5 kepala itu titik temunya pasti ketemu. Begitu. Satu lagi mungkin Bu Yulita bertanya, saya lebih banyak bertanya ya, punten ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Pada LO, Ya. kan pada LO itu kata kuncinya mengambil dari dimensi indikator. Misalnya penggerak gitu ya, penggerak, persatuan dan kesatuan, ini contoh aja kalimat sederhananya. Apakah pada LO awal kalimat itu harus menggunakan dimensi indikator atau yang mendekati dimensi indikatornya, Bu Yulita? Kalau saya ya Pak, ketika membuat LO kelas, Ya. itu kan runtutannya kalau nggak salah itu kan LO sekolah dulu. Betul, Lalu betul. dari LO sekolah itu dipecah ke, kalau di Jalan Jawa kan TK dengan SD. TK Ya. punya LO sekolahnya apa, SD apa. Nah, ketika sampai ke LO kelas, kita tidak melihat dimensinya, Pak. Tapi kita melihat benang merahnya. Misalnya, kelas 1 pasti akan narik benang merahnya dari TK. Dari TK, mungkin TKA, TKB gitu ya, baru kelas 1, kemudian kelas 2. Nah, kelas 3 LO-nya itu tidak lihat dimensi atau tidak lihat itunya, tapi kita lihat dari LO kelas 2-nya apa. Jadi nyambung terus gitu sampai ke SMP-nya nanti. Begitu, Pak. Oke, itu berarti jadi menarik benang merahnya ya. itu. Benang merahnya yang harus saya temuin dulu ya, We, untuk beberapa. Betul. Nah, LO kelas itu berasal dari LO sekolah. TK-nya LO besarnya apa? SD-nya kan ada ya, sebelum pecah ke kelas itu kan ada TK, ada SD. Nah, SD-nya apa? Nah, ketika membuat LO yang kompleks itu pun, itu juga harus ada benang merah. Kalau TK-nya bilang nasionalisme, ya SD-nya jangan berubah derajat, misalnya tentang Rosario gitu ya, kan jauh banget gitu. Jadi tetap terkait tentang nasionalisme juga, lalu dipecah kecil-kecil supaya lebih detail ke kelas-kelas itu tadi. Jadi ngelihatnya di situ, Pak. Begitu. Oke, siap-siap, nuhun Bu Yulita masukannya. Sama-sama, Pak. Jadi nanti yang dari Pak Stefanus membuat di LO kelas 3 ini harus ditarik sama guru wali kelas 4. Kelas 4 dikembangkan lagi, terutama harus berkaitan sesuai dengan pertumbuh kembangan anak, jangan terlalu ketinggian juga gitu. Nanti malah nggak tercapai, yang sederhana tetapi jadi gitu, nampak gitu nanti di karakter anak gitu. Kalau dulunya anaknya nggak bisa berdiri tegak, kalau lagu Indonesia sekarang sudah mulai perubahan. Dulunya upacara ngobrol terus, sekarang sudah bisa tertib. Itu karakter yang goalnya akan ini. Ketika memegang bendera merah putih nggak sembarangan lagi, seenaknya aja sampai jatuh ke tanah, tetapi mulai menempatkan bendera itu ke tempat yang selayaknya. Karakternya mungkin ada sedikit perubahan seperti itu, Pak. Gitu. Begitu. Oke. Saya juga masih berproses, Pak. Sama-sama lah. Nah, Bu Yulita, maaf. Oke, Pak. Monggo. Ini kan masih beberapa banyak sekolah nih, jadi bagi-bagi aja nanti biar dari sekolah-sekolah itu muncul ya, jangan sampai tidak muncul di sini. Iya. Boleh. Jadi boleh. Nah, silakan dilanjut mungkin dari Kebun Kangkung dulu. Boleh Pak. Ya. Boleh Pak. Sekilas boleh. Biasanya kalau udah mengerucut, udah pada paham, nggak banyak lagi ininya. Monggo Bu Eri atau Ibu Vivi? Bu Eri, mute-nya Bu Eri. Ya, silakan Bu Eri. Nanti habis Kebun Kangkung lanjut ke Yos ya. Jadi biar sebentar mungkin 5 menit nggak apa-apa. Okay. Nanti dari Yos lanjut ke mana ya, yang saya nggak hafal banget. Mana ya Pak? Monggo di absen Pak. Mohon maaf saya nggak hafal kalau wilayah teh. Aduh, kalau suruh nulis form ini wilayah SD Padu 1, 2, malah sekarang kaget ada wilayah 4. Saya juga kaget ada wilayah lagi. Nanti terus wilayah 4 setelah itu dari Yos gitu nanti. Oh, boleh. Monggo Bu Eri. Bu Yun. Eri mah belum dapat format yang baru, masih format yang kemarin lama. Nggak apa-apa. Eri juga lagi
banyak kerjaan juga, jadi ini semampu Eri ya, buat belum selesai Bu Yun. Banyak sekali kekurangan aku, nanti lihat aja ya. Oke, lihat aja ya. Aku nggak sempurna nih Bu Yun. Oh, dari LO dulu atau dari mana? Sama kayak Bu Penny. LO dulu. Kayak Bu Penny tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah LO sekolah kita yang kita sudah bahas bersama-sama di sini. Sebentar ya. Nah, di sini kenapa tangan akunya ini tuh. Nah, di sini sudah dibagi-bagi, ada kelasnya. Nah, kebetulan saya ngambil yang kelas 3 aja ya. Oke. Nah, ini yang kelas 3. Kemarin kami sudah diskusi bersama Miss ya, Miss ya? Ya, Bu Eri. Matematika. Ya, saya juga belajar ini, Bu Yul. Masih baru 2 minggu di kelas 3. Oh, nggak apa-apa. Belajar sama Bu Eri. Nah. 2 minggu. Sampai terus baru, Pak. Kemarin kelas 2, sekarang naik kelas. Monggo, silakan, Bu Eri. Saya dari LOSD yang kita sudah sepakati bersama kemarin. Lalu ini kelas 3-nya. Lalu nanti kita masukin ke PKN ya Bu Yun ya, itu kan? Betul. Nah, lalu nanti ke bahasa Indonesianya, lalu ke matematika. Untuk agama saya sudah sharekan ini sih ke agama, silakan. Lalu ke yang mata pelajaran lainnya. Lalu dari sini saya coba ke ini ya. Ini nggak tahu benar nggak tahu nggak nih Bu Yun, saya juga masih. Bu Eri sebentar Bu Eri. Bu Eri di proyek yang pertama ini dari LO tadi ambil yang mana Bu? Oh oke. Bentar ya, saya lupa. Coba yang LO sekolah sebentar aja sekilas dibuka, lalu nanti akan diturunkan ke proyek itu yang mana yang mau diambil. Nah, ini tuh laptop saya touchscreen tapi kenapa tangannya jadi ini? Gemetar tuh. Ini bukan sidang itu Bu Eri. Bukan sidang mendapatkan gelar ini. Aduh, jadi kumaha ya teh. Saya ngambil dari yang kelas 3. Pokoknya tentang perubahan wujud benda aja, Bu. Nah, sekarang coba yang kelas 3 yang sudah ditulis di sini, yang di kelas 3 harus copy paste ke LO Nah, nanti. ini menggali informasi, ini ya. Jadi nanti di sini. Nah, ini berpikir logis. Jadi di sini mampu membuat pertanyaan yang ini. Nah, Bu. Lalu di sini menggali ininya saya ini ya, Bu. Nanti ke perubahan wujud benda. KD 3.1. Sebentar Bu Eri, Bu. Ada yang salah berarti ya? LO besarnya, LO kelas besarnya Bu Eri judulnya adalah mampu membuat pertanyaan. Karena di sininya kemarin berpikir logis dan nalar. Gitu. Jadi di sini kami mampu. Ya. Ini harus dirubah, Bu. Enggak. Nanti yang kata mampu membuat pertanyaan inilah LO besarnya Ibu. Nah, itu dipindahkan ke yang Bu Penny tadi saya bilang, bagian kolom depan itu kan harus ada goal LO kelas. Ya. Nah, itu copy paste di situ. Nah, KD-KD ini alat-alatnya nanti untuk ngegolin LO ini. Coba diturunkannya seperti apa? Boleh ini ditutup dulu. Nah, sekarang masuk ke proyek. Aduh, ya Allah Tuhan. Nggak apa-apa. Di sini bukan sidang pedadaran mau cari gelar. Saya mau di sidang ini, saya mau. Betul. Yuk, naik dikit. Belum ya? Salah Udah, saya. Naik dikit. Bentar, judulnya Bu. mau lihat judulnya. Bentar, Bu. Kayaknya saya salah, saya screen. Gitu. Itu laptopnya udah kepanasan, Bu. Aku udah banyak kerjain yang lain-lain. Ya. Laptopnya ikut deg-degan ya Bu Eri. Dari tadi pagi nggak mati-mati laptopnya. Serius, Oke. Aku ikut lagi ngerjain laptopnya. Lagi ngerjain buku juga, bentar. Nah, ini ya Bu Yun. Tahu ah. Nah, Bu, sama dengan Bu Penny tadi, hanya ditambahkan di sini LO kelasnya kasih 1 kolom lagi paling depan karena itu hulunya. Di sini ya nanti ya? Bukan. Di ini nih Bu, depan mata pelajaran nih, 1 kolom lagi. Ya. Sebelah nomor. Oke, boleh. Oke, saya tambah ya. Nah, tambahi ya, itu.
Di situ yang harus digolkannya, hulunya itu. Gol. Ya. Nah, saya mah masih lihat atau udah Buyun. Nah, salah lagi ini kolomnya. Yang Mana kiri. tuh? Ini kanan, kiri. Sebelum mata pelajaran. Setelah nomor. Oke, siap. Ini bukan soal bicara tentang urut, tapi memang urutan prosesnya harus begitu. Oh, siap. Ini. Ya, di situ. Betul. Nah, itu Ibu kasih judul goal LO kelasnya itu. Goals-nya. Goal. Ya, kompasnya itu. Jangan sampai keliru. Semua harus mengacu ke situ. Di sini goal ya? Oke, sekarang urut-urutannya ini hampir sama dengan Bu Penny. Saya nggak akan komentari. Nanti saya share form yang terbaru, tinggal dimasukkan saja ya. Dari form ini. Ini turun aja langsung, cepetan aja. Bu, saya saintis cilik, Bu. Nah, karena saya berhubungan dengan perubahan wujud benda. Boleh. Saya ini buat barusan loh, Bu. Aku jadi bingung. Nggak apa-apa. Bu siapa ini? Bu Eri sama Bu Vivi bisa juga. Peneliti cilik juga bisa. Boleh ya? Yang ilmuwan cilik juga bisa. Bebas turun. Saintis ya cilik. Karena nanti untuk KD dan tujuan pembelajaran lihat di format yang sudah kita bikin, tinggal masukin aja ya, turun. Nah, ke sini. Sebentar Bu, sebentar. Proses pembelajarannya saya mau lihat di RPP. Proses pembelajaran, kegiatan inti di RPP. Ini kan assessment. Nah, nanti di kegiatan inti di ini ya Bu, di istilahnya Bu Penny tadi strategi pembelajarannya gitu ya. Di RPP-nya Bu Penny tadi. Strateginya misalnya minggu pertama apa yang akan Ibu jejelkan ke anak pengetahuannya. Ya memang betul, pengetahuan itu prosentasenya jangan terlalu banyak. Hanya materi yang akan disasar Ibu apa. Karena kan perubahan benda itu luas ya. Ibu lebih mengerucut ke apa nanti anaknya? Cair ke padat, padat ke cair. Jadi yang akan diteliti anak adalah membuktikan perubahan itu ya. Nah ya sudah. Jadi untuk membuktikan perubahan itu nggak usah kemana-mana. Materinya cuma jenis-jenis benda boleh, lalu kemudian perubahan benda banyak itu seperti. Tapi Ibu akan semakin mengerucut lagi yang akan menjadi fokus di mana anak itu nanti akan keterampilannya apa gitu. Kadang kita terlalu banyak berputar-putar di teori-teori padahal itu ya boleh, tapi kalau nggak sampai ke goal tujuan malah membuang-buang waktu karena timeline-nya harus disiplin waktunya ini harus benar-benar harus ditaati gitu. Ibu turun nanti strategi pembelajarannya dirinci seperti ini Bu. Kalau Ibu bikin kegiatan pembelajaran seperti ini mungkin hanya bisa untuk 1 kali pertemuan. Tapi kalau misalnya mau dibikin 1 RPP itu bisa untuk 4-5 kali pertemuan, berarti Ibu harus rinci ya di setiap pertemuannya ya. Seperti nanti formatnya lihat seperti kami, tetapi untuk cerita-cerita di dalamnya silakan disesuaikan dengan target-target yang akan Ibu gunakan ya. Belum dapat Bu, makanya aku ini masih formatnya. Pas tadi kaget Bu Yun, kok baru sama Bu Penny? Iya, aku belum dapet toh gitu. Oke, ini ya Bu, ini ya mungkin sama ya. Nah, ini assessment itu adalah kemerdekaan Bapak Ibu untuk membuatnya. Iya. Jadi bebas-bebas aja gitu. Mau satuan mau puluhan mangga. Tetapi Bu, Ibu Bapak kalau membuat rentang nilai, hati-hati ya Bapak Ibu. Membuat rentang nilai itu Bapak Ibu harus standar KKM dulu. Kira-kira anak saya itu standar KKM-nya yang sudah Bapak Ibu tulis di KKM sekolah itu berapa? Jangan sampai di situ nanti terteranya 5, 6 atau angka-angka yang terlalu kecil gitu kalau dilihat. Jadi misalnya standarnya yang lulus nih di KKM itu misalnya 7,5 gitu. Kalau di Ibu karena KKM-nya menentukan 70 ya sudah. Nah, nanti ke bawahnya 60 atau 50. Jadi betul kata Bu Penny tadi, jangan sampai ada 0 atau 1 atau 2. Itu berarti kalau ada 0 atau 1 atau 2, anak itu benar-benar nggak bisa apa-apa sih, gitu ya.
pasti bisa lah anak mah gitu ya. Tapi Bu, kan dengan proyek-proyek seperti ini, Mak, dengan anak dia sudah memperlihatkan prakteknya benda-benda yang ada di sekitar, dia menyebutkan benda-benda itu pun mereka sudah dapat poin sih Bu kalau menurut saya gitu. Betul. Nggak bisa langsung nilai 0, walaupun mungkin nanti saat dia menjelaskan presentasinya dia kurang tepat ataupun apa, tetapi kan lihat dari dia usahanya, dia apa sih benda-benda yang ada di sekitarnya juga itu udah mendukung sih untuk penilaian kalau menurut saya. Ya, nah satu sedikit Bu. Jadi nanti tujuan di sini semua mata pelajaran masuk ya Bu. Ya siap kayak tadi Bu, aku. Dan ini masih yang lama pelajaran ya Bu ya. Iya betul. Nah aksi itu singkat aja Bu, nggak usah sebanyak ini. Aksi terakhirnya anak apa tadi? Jadi aksi itu adalah suatu perbuatan nyata yang entah ilmu, entah apa yang bisa digunakan orang lain. Satu aja aksinya. Misalnya aksinya, misalnya anak mampu membuktikan sebagai ilmuwan perubahan benda padat ke cair. Jadi ringkasan dari semua satu aja. Betul Bu. Satu aja aksinya yang itu akan jadi goal utamanya. Oh, dia seorang ilmuwan yang mampu membuktikan perubahan dari benda padat ke cair sesuai dengan sasaran Ibu Eri. Hanya satu perubahan benda aja gitu. Atau judulnya mampu membuktikan perubahan benda wujud benda ya? Perubahan wujud benda gitu aja. Seandainya nanti anaknya excitingnya pengen dia satu yang diambil, saya mau ini aja menyublim aja, atau saya mau mengkristal aja. Nah itu kebebasan aja. Cuma kalau terlalu diberi banyak variasi kayak gitu, nanti Bu Erinya yang kebingungan membuat rubrik penilaiannya. Gitu. Kalau kita memang betul memberi banyak anak variasi bermacam-macam, boleh, tetapi intinya harus sama. Misalnya yang satu perubahan wujud benda padat ke cair, yang satu menyublim misalnya dari padat ke gas misalnya gitu. Dari semua perubahan wujud benda itu nilai yang sama yang bisa ditarik yang sama apa? Gitu. Nanti itu baru dimasukkan ke rubriknya. Oh, misalnya di rubriknya anak mampu membuktikan perubahan wujud benda yang dibuatnya. Anak di situ bisa posisinya mampu, bisa posisinya mahir, atau bisa posisinya sangat berkembang, gitu. Boleh memberi namanya itu bebas. Ya Bu Yun, terima kasih. Oke, ini sudah bagus Bu, tinggal nanti disesuaikan dengan format kami, nggak apa-apa. Begitu, lanjut ke. Terima kasih. Ya, mohon maaf banyak kekurangan. Oh, enggak, sudah mulai mengerucut lagi. Bu Kris, monggo Bu Kris. Nanti mana lagi ya Pak? Selanjutnya mohon Pak Petrus yang nggak hafal Pak. Agustinus satu kan yang sudah. Oh iya. Hari ini Bu Agustinus dulu Bu. Sedang kami Agustinus. Mana Iwang? Agustinus dulu Bu, boleh nggak? Saya masih mentah, belum ada apa-apanya. Kalau nggak salah sedang rekoleksi ya Bu Agustinus hari ini. Enggak, ini kayaknya. ada. Oh ada. Oh, ada nih. Boleh. Oh, saya pikir ada info rekoleksi. Monggo dari Agustinus boleh. Bu Iwang dengan Bu Devi. Bu Christine siap-siap ya. Hai Itin. Dari Talenta ada nggak Pak Petrus di sini? Sepertinya nggak ada katanya. Oh nggak ada. Ini ada Bu. Oh ada Ibu Regina ya. Iya. Oke. Bu Regina boleh nanti dikit-dikit ya Bu Regina ya. Monggo Iya, Bu. Sekarang ya Bu ya. Ibu dari Agustinus. Oh iya boleh. Iya silakan. Ibu Iwang atau Ibu siapa? Devi, monggo. Sepertinya belum ada Bu Yulita. Kalau dari Agustinus dengan Pandu itu kemarin sudah Ibu Bapak anggap aja saya dengan Agustinus itu mewakili dulu Bu Christine. Pengen lihat dulu yang sekolah lain gitu. Bu Iwang atau Bu Devi kebetulan nggak ada di kolom ini ya, nggak ada di Zoom ini ya. Jadi Bu Christine
Ya, Jadi Bu. langsung gini aja Bu Yulita, kalau nggak ada berarti langsung ke Yes. talentanya dulu. Oh, talenta dulu boleh, yes dulu boleh, monggo. Monggo, monggo. Kita masih ada waktu berapa menit nih, Pak? 15-an ya? 20 menit lagi ya? Ya, 20 menit lagi. Ya. Monggo Bu Regina Restiana. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba sharekan ya Bu ya, tapi mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan, saya minta masukan juga ya Bu ya. Monggo, Ya, monggo. sebentar. Di sini mulai dari silabusnya dulu ya Bu ya. Ini silabus yang sudah kami rancang, mulai dari LO yang pertama. Di sini saya kasih penjelasan satu LO saja ya Bu ya, yang sudah kami turunkan dari tujuan pembelajaran, silabus, kemudian ada RPP dan juga kanvasnya. Untuk LO yang pertama di sini untuk kelas 3 fokusnya mengenal budaya suku Sunda, Jawa, dan Batak, mulai dari tariannya, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas. Kenapa di sini kami hanya mencakup 3 suku? Karena kami melihat dari situasi kontekstual yang ada di lingkungan peserta didik, karena biasanya anak-anak itu kebanyakannya hanya suku Sunda, Jawa, dan Batak. Mungkin ada juga yang Chinese, tapi kan itu turunan ya Bu ya. Kalau suku asli dari Indonesia kan pada umumnya hanya ada 3 gitu. Jadi kita di lingkungan yang memang itu terjadi pada kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi hanya 3 suku. Kemudian muatan mata pelajarannya PPKN. Untuk kompetensi dasarnya dari KI 3 dan KI 4. 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya di sini kami coba merumuskan sesuai dengan yang sudah kami dapatkan dari SBM kemarin, Sekolah Merdeka Belajar, bahwa untuk tujuan pembelajaran kali ini yang terpenting itu ada topik dan juga kriteria. Nah, di sini kami coba merumuskan tujuannya mampu mengenal keberagaman budaya suku Sunda, Jawa, dan Batak dari tarian, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas melalui wawancara. Jadi topiknya di sini sudah jelas, yaitu topik materinya apa yang dipelajari oleh siswa. Kemudian kriterianya mungkin lebih memfokuskan dengan cara apa anak bisa mendapatkan informasi atau bisa mempelajari materi tersebut. Di sini kami memilih metode atau caranya itu melalui wawancara. Kemudian untuk IPK-nya yang pertama ini sebetulnya hanya menjabarkan dari batasan materi secara keseluruhan. IPK yang pertama itu keberagaman budaya suku Sunda dari tarian, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas. Yang kedua keberagaman budaya suku Jawa, komponennya masih sama. Dan yang ketiga keberagaman budaya suku Batak. Untuk core value-nya ini dari C1 yang pertama, dan dimensi kompetensinya citizenship. Batasan materinya sudah jelas di sini ya, tentang keberagaman budaya, mulai dari tarian, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas. Itu mungkin untuk silabus Bu. Kemudian iya Bu Regina. Oh iya Bu. Kalau IPK itu sebenarnya sudah betul ini, tapi IPK ini sebenarnya menjabarkan dari tujuan Bu, bukan batasan materi. Jadi IPK ini ngegulin lebih mengerucut lagi gitu. Jadi kalau batasan materi itu biar tidak terlalu luas, Ibu membatasinya ini. Jadi si IPK ini membuat si tujuan ini menjadi lebih realistis gitu. Gitu. Lebih mengerucut. Nah, gitu. Oh iya. Kalau contohnya seperti apa ya Bu ya? Ini sudah sama Ibu sudah dijabarkan. Jadi untuk menggolkan tujuan ini Ibu sudah menjabarkan 3 ini. Oh sudah. Oh iya berarti sudah betul ya Bu ya sebetulnya. Sudah betul. Oh, iya. Sedikit tadi Ibu mengatakan bahwa IPK ini dari batasan materi gitu. Iya. Tapi sebenarnya menggolkan dari yang tujuan. Dari tujuan. Oh iya. Ini sudah betul banget. Sudah banget betul nih. Oke Bu, boleh turun Bu. Terima kasih Bu masukannya. Lanjut ke RPP Bu atau ini? Oh iya Ibu, ini Ibu judulnya masih tema ya Bu ya? Iya. Oh iya temanya. Harusnya program sekolahnya apa yang pertama akan digulin? Iya. Oh iya, iya nanti kami perbaiki ya Bu ya. Iya, jadi hanya masalah pengeditan judul ini. Jadi kalau tema itu larinya itu konotasinya seperti kayak balik lagi ke materi gitu. Iya, ke konten begitu ya Bu. Iya, betul. Hanya masalah editing aja sih. Iya. Boleh Ibu, boleh turun Bu. Lanjut ke RPP ya Bu ya, karena di silabusnya kami baru memetakan 1 LO ya. Iya betul. RPP-nya di sini
mungkin yang atasnya itu sama ya, dari satuan pendidikan sampai tanggal. Kita mulai dari profil murid. Sekarang ini udah ada pramukanya, bagus. Iya, ini dikolaborasikan dengan pramuka. Betul, ya, betul. Karena pramuka sekarang kan terintegrasi dengan mata pelajaran. Ya. Betul, Bu. Ya. Ini yang baru-baru lagi nih, memang harus begini. Oh ya, sekalian untuk Bapak Ibu yang lain juga, sebagai reminder saya dengan Bu Gita juga, betul, Bapak Ibu harus dimasukkan pramukanya di situ. Betul. Ya, ini untuk yang poin pertama, kita mencantumkan profil murid, bagaimana keadaan umum dan juga bakat minat ini didapatkan dari asesmen diagnostik ya Bu. Kebetulan kami baru menyebar minggu kemarin, jadi masih dalam proses rekap. Di sini kami masih merancang mengira-ngira dulu untuk mengisi profil murid karena belum kontekstual juga dengan asesmen yang sudah diisi oleh orang tua. Kemudian untuk KD-nya sesuai yang tadi dari 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, dan kami masukkan juga KI 4-nya menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuannya mampu mengenal keberagaman budaya suku Sunda, Jawa, dan Batak, mulai dari tarian, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas dengan wawancara. SKU pramukanya di sini kami mengambil dari poin yang ada pada SKU pramuka di siaga mula ya, karena kan anak-anak kelas 3 sekarang belum dilantik menjadi siaga, jadi masih masuk tergolong siaga mula. Kami mengambil poin yang nomor ke-17 karena sesuai dengan materi yang mau diajarkan, yaitu tentang keberagaman suku dan budaya. Di sini yang sesuai itu poinnya dapat menyebutkan 2 macam adat atau budaya di lingkungannya. Kemudian kami menurunkan lagi dari bunyi poin yang ada pada SKU itu menjadi IPK. Kebetulan di sini kan nomor 17, jadi nomor 17 ini diambil dari poin SKU itu kita ngambilnya nomor berapa seperti itu. Kami menurunkan IPK-nya menjadi menjelaskan karya, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas di lingkungannya. Core value-nya C1, dimensi kompetensinya citizenship, dan cakupan materi keberagaman suku dan budaya. Di sini kami memakai model pembelajaran saintifik dengan pendekatan reflektif. Uraian kegiatan pembelajarannya, yang pertama, menggali informasi dari lingkungan sekitar tentang budaya yang dimiliki teman berdasarkan suku. Nah, di sini menggali informasinya melalui wawancara. Jadi, anak mewawancarai temannya, suku kamu apa, kemudian apa yang kamu ketahui, tarian adatnya apa, atau mungkin makanan khas dan sebagainya. Setelah itu, anak diajak untuk mengisi Padlet mengenai budaya yang dimiliki teman berdasarkan suku. Jadi, di sini anak diarahkan untuk memiliki kemampuan bagaimana cara melaporkan hasil eksplorasi mereka gitu melalui wawancara. Mereka tuangkan dalam bentuk tulisan ya, secara digital mungkin ya dalam penggunaan Padlet. Kemudian yang ketiga, di sini guru memberikan umpan balik, memberikan penguatan kepada siswa terhadap hasil refleksi siswa melalui Padlet dan juga dari kegiatan wawancara yang telah siswa lakukan. Nah, untuk aksinya, di sini siswa diarahkan untuk merencanakan kegiatan menjadi sang penulis. Jadi nanti hasil karyanya atau proyeknya itu membuat cerita tentang keberagaman suku dan budaya di lingkungan sekitar sesuai dengan kreativitas masing-masing. Maksudnya kreativitas masing-masing di sini kami mengambil konsep juga dari Merdeka Belajar ya Bu ya, bahwa ternyata siswa itu beragam minat dan bakat, beragam kemampuan. Jadi kami tidak mutlak memberikan penugasan membuat cerita ini harus ditulis seperti itu, tidak, tapi anak boleh menuangkannya dalam bentuk tulisan, tetapi medianya berbeda-beda seperti itu. Ada yang menulis di kertas folio menggunakan huruf tegak bersambung, boleh ditulis di HPS menggunakan huruf cetak kemudian dihias. Kemudian boleh juga anak menggunakan komputer, misalkan menggunakan Google Doc atau Microsoft Word, disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Mungkin seperti itu Bu. Kalau untuk rubrik penilaiannya di sini ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama dari keaktifan siswa dalam menyampaikan refleksi, kemampuan siswa dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, keterampilan siswa dalam melaporkan informasi yang didapat dari wawancara. Dan yang keempat, kreativitas dalam membuat karya tulis tentang keberagaman suku dan budaya. Mungkin begitu Bu. Oke Bu. Ya, terima kasih. Iya. Tadi ada sedikit cakupan materi ya Bu. Nah, iya Bu, yang itu
Untuk cakupan materi ini kemarin sempat kita ada perdebatan ya Bu, ini perlu dikeluarkan atau enggak. Sebenarnya ini tidak usah dituliskan lagi Bu. Oh iya. Ya, nanti kembali lagi pikiran kita hanya akan mengejar materi gitu. Oh iya. Karena sebenarnya batasannya sudah muncul di IPK yang tadi Ibu buat tadi di atas di silabus. Oh iya Bu ya. Nah, gitu. Terus memang Bu Regina ini sangat detail kalau kita lihat dari satu mata pelajaran ini udah luar biasa, betul. Memang RPP-nya akan diturunkan seperti ini karena ini konteksnya adalah di satu mata pelajaran ya, Bu. Nah, di silabus itu harus muncul collaborate. Nah, itu, Bu. Jadi ada mata pelajaran lain juga yang akan mengunggulkan LO kelas tadi. Mohon maaf Ibu, ditarik ke atas Ibu. Oh iya. Di silabus Ibu. Di silabus ya Bu ya? Iya, betul. Nah, di silabus ini mohon maaf, apakah ini hanya satu PPKN aja Bu? Ada turunan lagi nggak dengan pelajaran lain? Kalau untuk LO yang pertama di sini kebetulan kami baru memfokuskan untuk satu mata pelajaran Bu, tapi LO yang lainnya yang berkaitan kami coba mengkolaborasikan berbagai mata pelajaran begitu. Iya Bu, jadi LO besarnya yang akan digolkan itu ini atau ada yang lain lagi Bu? Ada yang lain Bu, cuman kami baru mencoba yang ini poin pertama dari C1 begitu. Jadi di Talenta bentuknya memang belum seperti ada program sekolah gitu ya Bu, yang kayak tadi kalau Pandu itu kan ada tema besar Juli Agustus ya. Jadi nanti itu akhirnya akan dikelompokkan dan kami ketika membuat silabus dalam skala yang besar itu langsung kita bagi, oh yang ini akan nanti kita harus terapkan di semester 1, yang ini akan kita terapkan follow up-nya di semester 2 gitu. Jadi tidak semuanya akan brek gitu di semester 1. Jadi guru-guru sudah tahu berarti bagian semester 2 nggak boleh disentuh dulu. Baru disentuhnya nanti kalau udah semester 2. Begitu. Tapi untuk mapel 1 ini memang sudah sangat rinci Bu ini. Hanya tinggal nanti bagaimana ini dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain untuk menggolkan 1 atau 2 gol besar dari gol per kelas tadi gitu. Ini sudah sangat perfeksionis untuk satu mata pelajaran, paling PR-nya yaitu Ibu punya proyek ini, teman-teman dari mapel yang lain bisa nggak saya menyatu di sini dengan proyek saya sehingga bentuknya benar-benar tidak parsial tapi jus satu kesatuan karena memang ciri khasnya memang harus kolaborasi begitu. Terima kasih Bu. Boleh bertanya Ibu? Iya. Iya, kami juga sebetulnya sudah ya Bu ya merancang program, kemudian LO dari level 1 sampai kelas 6 itu sudah berkaitan juga dan itu udah mencakup C1 sampai C4. Hanya saja di sini kami memang masih dalam proses Bu untuk memetakan program mana yang mau dicapai di semester 1 dan mana yang mau dicapai di semester 2. Nah, sekaligus juga di sini saya mau Ibu karena untuk kami guru-guru di kelas 3 sejujurnya masih belum ada pemikiran yang pasti untuk memetakan mana yang harus dicapai di semester 1 atau 2. Nah, itu tuh proses pemilihannya atau pembagiannya seperti apa ya, Bu ya? Apakah itu LO-nya? Ya, kalau di kami untuk memisahkan antara semester 1 dan 2, kami pakai Zoom kelas 1, guru kelas 1, guru mapel sampai guru kelas 6 ngumpul di situ. Lalu kita bareng-bareng diskusi yang ini cocoknya di semester 1 atau 2. Yang ini cocoknya di semester 1 apa 2 gitu. Yang kita bold itu yang ini Bu, yang SD yang itu kan ada TK ada SD ya. Goal SD-nya yang gede itu loh Bu, yang depan yang sebelum dipecah-pecah ke kelas-kelas itu loh Bu. Kan ada kan TK apa besarnya lalu dipecah ke TKA, TKB. Nah, kemudian SD itu punya komplek yang gedenya apa, lalu kemudian dipecah lagi ke kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang kita bagi semester 1 atau 2 itu yang sekup SD gedenya itu. Bu Gita punya nggak yang contohnya SD Pandu itu Bu Git? Jadi kita bukan ininya Bu Regina, bukan yang dibuat biro memisahkan antara semester dan 2 itu bukan yang LO kelas, tapi LO komplek SD. Oh iya. LO komplek SD-nya.
Kan sebelum masuk ke kelas 1, 2, 3, 4 itu kan ke SD dulu kan? Iya. SD punya goal besarnya apa? Nah, itu kita bagi di situ. Di situ mana yang bisa masuk ke semester 1, bisa masuk ke semester 2. Otomatis kalau yang di bold, misalnya nomor 1 itu nasionalisme atau citizenship, berarti ditarik ke kanan sampai ke kelas 1 sampai kelas 6, semua itu akan masuk nanti di semester 1. Oh iya, kalau Ya. ada formatnya boleh minta tolong dijelaskan Ibu contohnya. Oke, sebentar Bu, saya Ya, cariin terima ya, kasih. bentar. Iya, Ya. saya stop aja dulu gitu ya Bu. Boleh. Ya, terima Bentar. kasih. Iya. Nah, ini saya sudah punya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kemudian kita akan lihat tadi di program besarnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bold biru itu di sini nih Bapak Ibu. Ini ada notif. Nah, ini bukan di kelas. Jadi ini yang membedakan mana yang harus masuk ke semester 1 dan mana yang harus masuk ke semester 2. Nah, yang biru-biru ini penanda buat kami bahwa ini harus goal di semester 1. Nah, kalau yang putih ini baru nanti di semester 2. Otomatis semester 1 kebetulan skup luasnya programnya kan nasionalisme nih. Nah, berarti ada 2 nih yang di semester 1 harus digolkan. Gitu. Maka nanti kalau saya tarik ke sini untuk kelas 3 ya. Nah, kelas 3-nya pada pertemuan Juli Agustus ada 2 LO besar ini yang harus digolkan. Lalu yang lainnya, mata pelajaran yang lain harus juga ngegolin ini, yang satu ininya, LO besar ininya, 1, 2 ini, gitu. Maka kita juduli programnya Juli dan Agustus sesuai dengan citizenship, cocoknya adalah program sekolahnya HUT RI. Nanti disisipin pramukanya di sini juga, karena kebetulan pramuka ada jatuh di bulan Agustus. Begitu, Bu. Jadi membatasi mana yang masuk semester 1 dan semester 2 di sini. Di ini, di yang SD ini, LO komplek SD-nya ini. Begitu. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, untuk memudahkan yang tadi Bapak Ibu agak sedikit kayak Bu Penny tadi masih menjuduli tema, lalu Bu Eri tadi juga tema, lalu Ibu juga tema. Nah, kami ubah bentuknya jadi bukan tema, tapi program sekolah. Ketercapaian program sekolah kami kasih judul HUT RI. Nanti silabus yang kedua bukan tema 2, tetapi program sekolah yang akan tercapai adalah BKSN. Gitu. Kemudian silabus yang ketiga itu nanti bulan Rosario. Nih, jadi kami bikin silabusnya itu 5. Lalu bulan Oktober November itu HPS. Tema besarnya kami HPS. Lalu terakhir kita tutup kegiatan di semester 1, yaitu kita beri nama programnya Gebiar. Begitu. Nah, nanti judul silabusnya jadi silabus pertama judulnya HUT RI. Silabus kedua judulnya Rosario, silabus ketiga HPS. Jadi tidak ada di situ tema, judulnya tema titik 2 apa enggak. Jadi yang ada adalah pencapaian program sekolah titik 2 HUT RI. Nah, KD yang berkesinambungan ini tinggal di copy paste aja ini bahwa HUT RI yang goal ada 2 ini. Memiliki sikap nasionalisme dan menerima perbedaan. Ini ditaruh nanti di judul atas. Di judul atas silabus. Gitu. Bu Yun, maaf nih, maaf. Berarti nanti buat silabusnya 5 sesuai yang tadi program sekolah. Itu. Yes, saya kasih contoh ya. Aduh, mohon maaf saya menginterupsi. Mohon maaf. Nggak apa-apa, biar tahu gitu kita juga. Berarti silabusnya nggak semua dibuat kan sesuai dengan program sekolah yang akan laksanakan gitu? Program besar. Sebentar, saya buka dulu ya silabus kumpulan saya. Mohon izin ya Pak Petrus ya. Ini jadi menginterupsi lagi. Memang harus yang lainnya juga jelas gitu Bu. Tadi memang ini ya. Monggo Bu Yulita, silakan. Oke. Bentar. Kumpulan silabus.
Sebentar. Sudah nampak Bapak Ibu? Nah, kumpulan silabus kami seperti ini Bapak Ibu. Di bulan Juli, Agustus temanya seperti ini. Seperti tadi ya Bu Penny, LO kelas di depan, goal kelasnya. Judul utamanya nasionalisme dan menerima perbedaan. Ini yang tadi SD HUT RI tadi yang ini. Nah, ini yang proyek pertama kami. Proyek yang kedua, mampu berdoa dan memimpin. Doa, karena ini temanya tentang Rosario. Nah, ini mungkin jatuhnya di Mei. Nah, sebelum Rosario itu nanti kami silabusnya BKSN. Jadi memang kita bikinnya 5. Nanti ini kalau sudah muncul seperti ini, sudah enak. Kita tinggal turunkan nanti ke RPP. Nah, ini berani tampil dan menciptakan karya, memberi gagasan yang berbeda. Ini Hari Pangan. Ini akan kita pakai di bulan November, Oktober, November. Hari Pangan sedunia. Lalu ini peneliti cilik ya. Ini kalau nggak salah, oh yang tadi, ini yang Hari Pangan. Ini yang Hari Pangan, mohon maaf. Nah, ini yang BKSN. Nah, BKSN silabusnya kami sudah bikin ini menjadi evangelisasi. Begitu, Bu. Jadi 1 semester ini silabusnya sudah jadi. Yang di kami sudah jadi. Memang ini benar-benar malam mingguan benar. Nah, kumpulan RPP-nya juga sudah. Tapi soal benar salahnya ya kita masih proses gitu. Misalnya ini yang kumpulan RPP-nya. Nah, ini ada 4 Bapak Ibu. Kami sudah bikin 4. Misalnya bulan kitab suci. Kalau tadi kan yang saya tayangkan adalah bulan HUT RI ya. Nah, ini yang RPP-nya. Nanti anak akan menjadi seorang evangelis. Kayak ini pakai. Gitu. Jadi perannya nanti akan menjadi seorang pewarta kabar gembira. Nah, ini sudah. Saya langsung rinci ya untuk jadi ini usianya untuk 1 bulan, 4 kali pertemuan karena ada 4 minggu. Kita langsung Bu, lihat Bu. Apanya, Bu? Itu RPP yang bulan kitab suci. Itu kan 1 bulan ya? 1 bulan. Karena kita harus ketat pada ini, disiplin yang ini, Bu. Disiplin pengaturan waktu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi untuk KD dan segala macam itu tinggal copy paste aja dari silabus ini. Gitu. Belum muncul Bu Yulita, masih bulan kitab suci. Oh, RPP-nya belum, Bu. Belum muncul ini ya? Belum. Naga-naga. Salah deh. Sekarang udah muncul belum? Muncul. Ya, betul. Sekarang udah. Nah, jadi di bulan kita, kalau tadi di awal saya memberi contoh yang RPP HUT RI, ini yang di bulan kitab suci. Betul ya, Bu Git? Ini yang bulan kitab suci ya. Aduh, saya nggak hafal banget. Ini contoh dulu karena kebetulan kami baru bikin sendiri-sendiri dulu. Nanti untuk diskusinya masih jalan. Karena kalau kita nggak bagi-bagi gitu nggak selesai, Bu. Karena kami harus ada deadline untuk membuat KTSP kan. Maka saya dengan Bu Gita itu ada 5 tema. Kalau kita bikinnya diskusi terus, lama. Jadi saya bagi Bu Gita di ini, saya di ini. Nanti kita tulis secara admin dulu. Ini baru admin dulu. Ketika nanti akan dipraktekkan, saya, Bu Gita, dan beberapa teman baru akan diskusi. Mana ini yang kurang lebih akan kita tambahi atau kita hilangkan. Di sementara ini kita bikinnya gini dulu, sendiri-sendiri, kita gabungkan dulu.
nanti pada waktu akan dipraktekkan kita diskusi lagi. Gitu. Nah, di sini udah langsung detail mingguannya. Muncul empat-empatnya langsung semua collaborate di sini. Ini untuk RPP saya dengan Bu Gita yang diajarkan. Lalu mata pelajaran yang lain, mata mapel yang lain, itu judul atasnya ini sama. Judul atasnya ini sama. Hanya di sana tinggal KD sana KD bahasa Mandarin, lalu tujuan pembelajarannya apa. Lalu langkah-langkah di sininya, langkah-langkah pembelajarannya ya pembelajaran Mandarin. Ini saya membuat hanya dalam konteks tematik. Saya dengan Bu Gita yang saya ajar ini. Gitu. Tetapi walaupun mereka membuat RPP sendiri-sendiri, tetap mereka terkait dengan ini, gitu. Terkait dengan ini karena di awal sudah ada pembicaraan materi mana yang akan sama dengan ini. Jadi jangan kemudian secara administrasi memang sendiri-sendiri, tetapi secara materi pembelajaran terkait satu proyek ini satu kesatuan, gitu. Jadi administrasinya beda nggak apa-apa, toh langkah-langkah pada waktu mengajar kan pasti beda-beda tiap guru. Tetapi kan sasarannya, materinya, kontennya itu semua akan mengacu mirip dengan sebagai evangelis cilik. Nah, nanti mungkin kayak bahasa Mandarin kira-kira cocoknya apa ya, saya akan ngajarin anak-anak yang terkait dengan berdoa misalnya begitu. Ini contoh untuk yang bulan kitab suci, lalu ini KTSP-nya dia sebagai seorang pewarta kabar gembira. Lalu siapa memeriksanya? Pemeriksa ya bisa masyarakat atau anggota keluarga. Aksinya adalah ya hasil dari mewartakan itu apa? Bisa berbentuk komik, puisi, homili, drama, bebas aja. Gitu. Lalu ini standar yang akan kita nilai. Gitu. Begitu, Ibu. Ini contoh aja yang sudah jadi. Bu Rita mau bertanya. Yep. Jadi Ibu buat RPP-nya itu berapa, Bu? RPP-nya karena ada 4 tema ya kita bikin 4 RPP besar. Yang seperti tadi. Program ya. Sekolah kali. Bukan. Ini sudah muncul belum, Bu? Ini, Bu. Judul yang saya. Nah, ini 4-4-nya kita bikin ini. Kalau tadi bulan kitab suci, misalnya ini bulan Rosario, kita udah bikin tema besar seperti tadi nih. Ini sudah muncul belum? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah muncul, cuma itu judul-judulnya tadi muncul. Oh ya, berarti buka lah. Nah, ini sekarang yang tokoh pemimpin agama. Ini RPP dalam rangka peringatan bulan Rosario kalau ini. Nah, karena LO besarnya itu adalah anak-anak mampu memimpin berdoa. LO besarnya adalah anak-anak mampu mengambil peran berdoa. Nah, saya pikirannya, oh itu cocoknya kalau mampu memimpin berdoa, oh dia jadi tokoh pemimpin agama atau pemimpin ibadat lah, misalnya begitu. Kita bikin rinciannya begini. Sudah langsung collaborate dengan pelajaran lain. Oh, jadi ini membuatnya itu 4 RPP untuk 4 bulanan, Bu ya? Betul, Ibu. Betul. Nah, ini kan kemarin karena tuntutan harus dilaporkan ke dinas, ya kami bikin rancang semaksimal mungkin, tetapi nanti ketika akan diterapkan, saya dengan Bu Gita dan teman-teman harus diskusi lagi, mana yang perlu harus dikurangi atau dikembangkan lagi, gitu. Karena ini kemarin karena tuntutan harus dikejar ke sana, ya sudah, kita bikin dulu, gitu. Selanjutnya ya, nanti pada saat akan eksekusi ke anak ya kita, nah ini Bu, Bapak Ibu, saya langsung masukkan semua di tujuan pembelajarannya. PPK-nya apa yang akan goal, bahasa Indonesianya apa, matematika apa, gitu. PPDB-nya apa, lalu PLH-nya apa. Memang grupnya saya perkecil nih supaya semua bisa masuk, begitu. Nah, di sini nanti situasinya yaitu jadi anak-anak menggali dulu tugas, misalnya kalau dia lektor tugasnya apa, kalau dirijen tugasnya apa. Nah, di situ mereka harus ini cara menggalinya ya bisa bertanya ke narasumber atau sharing pengalaman, siapa tahu anak-anak ini pernah disuruh memimpin doa di lingkungannya gitu ya. Lalu kemudian mereka membuat doa susunannya apa, lalu membagi, lalu kemudian misalnya ayahnya jadi
Jadi pembaca lektor, dia sebagai pemimpin ibadat misalnya gitu, pura-puranya seperti pastor lah gitu, kayak pastor kecil-kecilan gitu. Tapi di situ nanti di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seperti morning spirit, karena di bulan Rosario itu kelas besar akan mencoba memimpin kelas kecil kelas 1, 2, 3 untuk memimpin doa Rosario. Nanti petugas-petugasnya udah nggak guru lagi, tapi anak-anak kelas besar. Itu actionnya nanti di sekolah gitu. Kalau di keluarga mereka mimpin dulu lah orang tuanya gitu. Kalau di masyarakat seandainya boleh tatap muka, ya mungkin dia ambil peran kecil, misalnya membacakan doa permohonan, misalnya begitu. Jadi anak sedikit mampu mengambil peran begitu ya. Begitu pemeriksaan, mohon maaf agak. Paling begitu contohnya aja, nanti habis waktunya yang lainnya enggak. Gitu Bapak Ibu, memang lembur-lembur banget itu ketika bikin ini karena dikejar ke dinas harus bikin KTSP itu. Jadi kami mau nggak mau ya harus bikin gitu. Karena pengawasnya sudah mengingatkan harus membuat. Begitu. Baik, terima kasih Bu Yulita. Rasanya sudah gamblang ya, sudah jelas ada contoh-contoh tadi. Jadi nanti tinggal ngikutin contoh seperti yang di Bu Yulita. Nanti kalau memang masih kurang jelas bisa japri ke Bu Yulita. Nanti dengan senang hati Bu Yulita akan memberikan jawaban gitu aja. Rasanya sudah lebih 11 ya. Kita akan tutup dulu untuk pertemuan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, karena ini bapaknya saya dengan Pak Stefanus dan Pak Darman. Nah, jadi Pak Darman yang akan menutup doa untuk pada siang hari ini. Mangga Pak Darman, silakan. Ditutup wae. Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya maaf ya, belum bisa berkata apa-apa, menonton dulu, menyimak, memadukan itu ini, dan jelas memang banyak masukan ya Bu Yulita. Sekarang semakin tergambar. Kalau kemarin memang bingung gitu ya, hanya memang sekarang numpuknya wah begitu, berarti begitu banyak ya pekerjaan kita yang harus. Bener. Nanti Bapak Ibu saya coba share yang terbaru ya, format-formatnya. Tadi yang terbalik-balik penempatannya lebih membantu, moga-moga lah gitu. Ya Bu, di share ya Bu. Oke. Sebenarnya hampir 90% Bapak Ibu udah. Sama nanti yang buat ke silabus. Kan kita juga mau nyusun KTSP juga Bu, jadi lihat itu. Betul. Ya. Monggo. Siap. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan bersama kita dengan ucap syukur dan memohon berkat untuk kegiatan kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, mengakhiri kegiatan kami melalui Zoom ini. Kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan sehingga kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Banyak hal telah kami berikan, banyak hal telah kami terima juga ya Tuhan dalam kegiatan berbagi desain pembelajaran berbasis kompetensi ini. Semoga sungguh kami Kau berikan kemampuan untuk melaksanakan, untuk merencanakan dan mensosialisasikan di sekolah kami masing-masing. Banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Untuk itu berilah kekuatan, kesehatan jiwa dan derajat kepada kami, agar setiap rencana kami boleh berjalan dengan lancar atas tuntunan-Mu juga. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami serahkan seluruh apa yang telah kami kerjakan. Kami serahkan juga apa yang akan kami rencanakan ke dalam penyertaan tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa absennya. Absen sudah ada di itu ya, chat. Nanti di-share lagi di grup aja. Di grup saja nanti ya. Di grup, terima kasih. Iya. Saya juga belajar ini. Masih saya masih. Idealnya memang kayak di talenta tadi sih RPP-nya itu. Oh ya, idealnya kayak gitu ya. Gitu, ya. Kalau Bu Christine udah cetar ya Bu belajar. RPP detailnya kayak di talenta tadi. Begitu. Nggak apa-apa sambil jalan lah.
Monggo, monggo. Pamit ya Bu Yun, jangan lupa share. Oke, nanti saya share Tengah punya semua. Bu Regina ya, RPP tadi bagus kayaknya tuh. Iya, Bu Regina, monggo Bu Bu Regina, Regina. keren Bu Regina. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pamit juga ya, Bu Yul, ilmunya teman-teman. semuanya, Ibu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Pamit. Terima kasih Bapak Monggo, monggo. Ibu. Ini langsung live Dadah. ini ya semua ya. Ya. Asik.